Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jamaluddin. Kongbua minasang. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bungke. Sebenarnya bukan bungke ya, lebih ke persamaan kotoba ya. Jadi nanti ada penjelasan sedikit kalau ada yang perlu dijelaskan ya. Oke, lanjut ke persamaan kotobanya. Nah, persamaan kotoba pertama itu ada apa? Iya. Ada chikokushimas. Chikokushimas itu terlambat dan ada okuremas sama terlambat. Nah, untuk chikokushimas ini terlambatnya konteksnya terjadwal. Sedangkan untuk okuremas ini terlambatnya dalam bentuk konteks bebas ya. Seperti itu. Terus ada yoku, yoku itu dengan baik. Terus ada jitsu, jitsu atau honto. Honto itu sebenarnya sama ya sebenarnya. Yoku dan jitsu itu maknanya sama saja dengan baik atau sering, dan honto ada sebenarnya. Terus ada kitanai dan ada yogoremas. Nah, kitanai ini untuk bentuk kata sifatnya ya, kata sifat i ya kitanai, dan yogoremas ini untuk kata kerjanya. Terus ada kanashi dan sabishi. Nih kanashi ini kan sama-sama kesepian ya, sama-sama sedih ya. Cuman untuk kanashi ini sedihnya itu berbagai beragam hal. Contohnya seperti sedih karena ditinggal pacar, ataupun sedih karena tidak punya uang, seperti itu. Nah, untuk sabishi ini tuh sedihnya tuh lebih ke kesepian ya, kesepian. Jadi tidak ada hati yang mengisi gitu. Jadi kesepian. Jadi menggunakan sabishi. Terus ada Tochude, Tochude itu dalam tengah keadaan ya, Tochude. Terus ada Osewani Narimas. Osewani Narimas. Nah, seperti yang saya bahas kemarin, mas ini kan maknanya kan bisa juga maaf akan ya. Jadi Osewani Narimas ini maknanya bisa menjadi maaf akan merepotkan. Jadi untuk awal pertemuan ya, Osewani Narimas karena akan Wasawani narimas. Sedangkan untuk mastanya ada wasawani narimasta. Nih mastanya kan seperti kemarin yang telah dibahas ya. Mastanya itu kan ada maknanya itu terima kasih telah ya. Terima kasih telah direpotkan untuk akhir hubungan kerja. Terus ada domo. Domo itu maknanya terima kasih. Sebenarnya itu domo itu eh, apa, konteks menghilangkan arigato ya. Jadi sebenarnya itu domo arigato ya. Jadi domonya saja itu termasuk terima kasih ya. Kalau domo arigato kan terima kasih banyak ya. Nah, untuk domo arigato ini bisa juga apa? Bisa juga dirubah, ditambahkan kata sifat lain, contoh seperti taiheng ya. Taiheng domo arigato. Terima kasih banyak. Jadi sama saja karena telah membantu ya. Seperti itu. Terus ada sumimasen. Sumimasen ini kan maknanya maaf ataupun terima kasih. Nah, maafnya ini, terima kasih ini kan untuk bentuk apa, positif ya. Konteks karena merepotkan orang lain dan akhirnya berterima kasih. Jadi masing-masing ini bisa maknanya terima kasih, seperti itu ya. Sebenarnya oke, lanjut. Sebenarnya terus ada supatsushimas, ikimas ataupun dekimas ya. Nah, ini maknanya sama-sama berangkat ya. Dekimas ini kan keluar ya. Tapi keluarnya karena ke tujuan, jadi sama-sama berangkat, seperti itu. Terus ada tochakushimas dan ada kimas, ada suku. Nah, kimas dan suku. Kimas ini kan tiba ya, datang. Suku juga sama, tiba ataupun datang. Jadi maknanya sama saja ya minasang ya. Terus ada yoimas, terus yopparai, terus ada hutsukayoi, sama-sama maknanya mabuk ataupun artinya itu mabuk ya. Terus ada ikimas. Ikimas ini untuk grup 1 ini maknanya pergi ataupun berjalan. Nah, ini persamaan kotoba ya minasang ya. Jadi satu kotoba yang sama tetapi memiliki dua makna yang berbeda. Nah, untuk ikimas grup 1 ini maknanya pergi ataupun berjalan atau berjalan proses ya, seperti ja sashingo totte ikimas. Jadi seperti itu kan untuk berjalan proses. Jadi perjalanan yang membutuhkan proses, seperti itu bisa menggunakan ikimas.
Untuk grup 1 ya minasang, dan untuk grup 2 itu ikimas itu maknanya hidup. Oke, ingat. Jadi untuk perubahannya itu, jadi kalau ite itu jadi maknanya pergi, sedangkan ikite itu maknanya hidup. Dan perubahan jisonya juga iku itu maknanya pergi. Untuk pergi itu perubahan jisonya iku, sedangkan untuk hidup itu perubahan jisonya adalah ikiku ya. Jadi karena masuknya ke grup 2 seperti itu ya minasangnya. Terus ada uchi, terus ada kyaku, dan ada ushiro. Sebenarnya sama-sama belakang ya. Uchi ini belakang yang konteksnya kebalikannya, kyaku ini maknanya kebalik jadi sama-sama di belakang, dan ada ushiro itu maknanya emang betul belakang ushiro itu. Seperti itu. Terus ada kega ini luka, konteksnya itu keadaan, sedangkan kizu ini luka ataupun goresan, konteksnya bukan badan ya. Nah, kega ini untuk luka badan, keadaan badan seperti tangannya tergores paku seperti itu, jadi menggunakannya kega ya. Sedangkan kizu itu luka ataupun goresan, konteksnya bukan badan seperti mobilnya baret seperti itu, jadi menggunakannya kizu. Nah, kalau hati gimana? Hati itu menggunakannya kega ataupun kizu. Kalau dalam ilmu dokter yang emang ada proses bedahnya, terus emang hatinya terlihat dan ada goresannya itu, jadi menggunakannya kega karena hatinya itu terlihat. Sedangkan kan kalau hatinya tergores ataupun hatinya terkikis itu hanya artinya maksudnya itu hanya hanya kiasan ya, hanya umpama ya, hati tergores itu. Jadi sebenarnya itu kan tidak tergores, jadi menggunakannya kizu seperti itu. Terus ada yasashi dan shinsetsu. Yasashi dan shinsetsu itu artinya sama-sama baik hati ataupun ramah. Nah, baik hati untuk yasashi ini emang sikapnya itu baik, suka membantu. Perbedaannya ya, perbedaan shinsetsu dan yasashi itu. Untuk yasashi ini emang maknanya benar-benar pure baik hati. Jadi contohnya seperti orang yang suka membantu, suka menolong, sikapnya itu baik hati. Jadi lebih ke sikap ya. Jadi untuk yasashi ini. Sedangkan untuk shinsetsu, nah baik hatinya itu dalam konteks ramahnya itu sopan, seperti kalau lewat suka permisi, terus suka memberi salam seperti itu. Jadi ramah ya, intinya orang ramah aja seperti apa gitu. Terus ada kawaii itu maknanya lucu ataupun imut ya. Di Jepang itu ya sebenarnya orang yang sering senyum aja itu disebutnya kawaii gitu minasangnya. Jadi makanya ketika nanti kalian kalau kalian menonton video ini dan kalau mendengarkan suara saya, ingat ketika kalian nanti akan main setsu ya, jadi jangan lupa untuk terus tersenyum ya minasangnya, karena senyum menurut orang Jepang itu orang yang sering senyum ataupun orang yang sering ketawa gitu, kawaii gitu maksudnya itu lucu imut ya minasang. Jadi kawaii nih ya, lucu ya orangnya seperti itu. Terus ada Joho dan Oshirase. Nah, Joho ini untuk informasi lanjutan, sedangkan untuk Oshirase ini sebenarnya informasi tapi dalam bentuk pengumuman ya. Perbedaannya di situ saja sebenarnya, maknanya tidak jauh berbeda, cuman untuk Oshirase ini informasi yang lebih merujuk ke konteksnya pengumuman ya, seperti itu. Kalau Joho itu kan informasi lanjutan seperti ya, seperti informasi biasanya aja, bukan pengumuman ya, seperti itu ya. Nah, lanjut ada UNC ini ini ya minasanya, perbedaannya sangat tipis sekali ya. Ada UNC dan Yochieng. Nah, UNC ini maknanya taman bermain, sedangkan Yochieng ini taman anak-anak. Jadi seperti TK lah, sekolah TK. Nah, perbedaannya deh sebenarnya cuman sedikit saja ya perbedaannya, tapi maknanya begitu berbedanya, sangat jauh berbeda seperti itu.
Terus ada uchi iye dan ada otaku, itu maknanya rumah, artinya rumah ya. Uchi iye otaku itu maknanya ataupun artinya rumah. Terus ada otoko dan sei, itu maknanya artinya sama-sama laki-laki. Dan ada ongna, ada jose, itu perempuan. Nah, ketika mau menyebutkan laki-laki dan perempuan itu menggunakannya apa? Yaitu namanya dansei, danjo. Jadi yang diambil itu dan sama jo-nya saja, danjo, laki-laki dan perempuan. Terus ada tasukemas dan sotsudaishimas, tetsudaimas. Gimana saya ulangi ya. Ada tasukemas dan tetsudaimas. Untuk tetsudaimas ini membantunya itu ini kan sama-sama membantu ya. Cuman untuk tetsudaimas ini kan membantunya emang membantu biasa saja, kayak membantu orang mencari kucing seperti itu. Sedangkan untuk tasukemas ini maknanya itu yang sangat urgent, membantunya contohnya menolong orang yang sedang yang akan lahiran seperti itu. Jadi lebih ke urgent saja. Jadi maknanya itu maknanya itu menolong ya, bukan membantu. Jadi urgent seperti itu. Terus ada seikatsu ini kehidupan sehari-hari. Nah, ini beberapa kotobak kehidupan ya. Ada seikatsu, ada kurashimas, ada jinsei, terus ada ada jinsei doang ya. Nah, untuk seikatsu ini kehidupannya itu maksudnya kehidupan sehari-hari ataupun kebutuhan. Nah, sedangkan untuk kurashimas ini kehidupan yang menjalani. Maksudnya menjalani itu seperti apa? Ya seperti bekerja atau apa, jadi menjalani. Dan ada jinsei. Jinsei ini kehidupan juga, maknanya cuman konteksnya keseluruhan selama hidup atau kebiasaan. Jadi dari kecil sampai besar untuk jinsei ini, jadi menyeluruh ke selama kita hidup gitu, seperti itu. Kehidupan yang menyeluruh, jadi kehidupan selama kita hidup seperti itu. Terus ada osiemas ini. Nah, osiemas ini jangan pernah anggap sepele osiemas ya minasang, karena osiemas ini maknanya ini makna sebenarnya ini bukan memberitahu tapi mengajarkan ya minasang. Jadi ketika disuruh sama orang Jepang, jadi jangan asal oshiete kudasai, tolong beritahu. Sebenarnya itu bukan tolong beritahu ya, jadi tolong ajarkan. Jadi jangan asal ya, jangan sembarangan menggunakan kotoba osiemas ini. Jadi osiemas ke Nihonjin ya, apalagi ke Nihonjinnya asli. Osiemas ini, jadi dia tuh akan marah karena seperti diajarkan seperti itu. Terus ada agari kudasai dan hairi kudasai. Agari kudasai ini silakan masuknya untuk konteks lantai tinggi ataupun tingkat. Contohnya seperti misalkan seperti ada rumah kan, di sini ada rumah nih ya. Ada rumah nih. Nah, di depan rumahnya itu ada tangga seperti ini. Jadi ini ku menggunakan konteks yang ogari kudasai ya minasang ya. Dan kalau untuk hairi kudasai ini untuk yang masuk biasa saja, yang lantainya datar. Jadi di sini ada pintu di sini tuh. Nah, jadi ya masuk saja langsung, jadi hairi kudasai. Jadi perbedaannya hanya di situ saja ya. Nah, sebenarnya untuk agari kudasai dan hairi kudasai ini, nah yang kudasai ini bungkainya itu kata kerja bentuk masnya dihilangkan ditambah dengan kudasai. Nah, maksudnya itu adalah ini tuh bentuk sopan ya, bentuk sopan dari te kudasai. Ingat, bentuk sopan dari te kudasai itu adalah kata kerja bentuk masnya dihilangkan ditambah dengan kudasai saja tanpa dirubah ke bentuk teke ya. Jadi bentuk sopan. Nah, untuk te kudasai kan untuk orang yang di bawah kita, sedangkan untuk kata kerja bentuk masnya dihilangkan ditambah dengan kudasai itu untuk orang yang lebih tinggi dari kita, seperti ke sacho, terus ke sensei seperti itu ya. Nah, contohnya kan seperti tadi hai te kudasai, silakan masuk. Nah, ini digunakan ketika
adik kita ataupun teman dekat kita seperti itu. Dan untuk Hairi Kudasai ini digunakan untuk sacho ataupun sensei ataupun orang tua kita seperti itu ya minasang ya. Jadi ingat, untuk kata bentuk sopan dari te kudasai itu adalah kata kerja bentuk mas masa dilangan ditambahkan dengan kudasai saja. Oke? Oke minasang, seperti itu ya. Oke lanjut. Mana tadi? Nah ada suteki. Suteki ini bagus, tapi makna itu bagus banget ya berdasarkan yang kita sukai ataupun yang disukai. Seperti contohnya kayak kita sedang melihat sepatu ya di toko sepatu. Jadi nah ada sepatu yang sangat kita inginkan sekali. Nah itu baru suteki. Emang sepatu yang lainnya juga kan kayak bagus ya ya seperti itu. Tetapi ketika melihat barang yang sangat kita inginkan itu menggunakan suteki. Nah suteki ini maknanya itu paling suka ya, sama seperti daisuki ya. Suteki ini sama seperti daisuki ya minasang ya. Terus ada lanjut, ada soro-soro, terus ada mamonaku, terus ada mosugu, ada sugu, terus ada shibaraku, terus ada apa hisashiburi desu ne. Nah ini maknanya kan sebenarnya apa tidak jauh berbeda ya. Untuk sore-sore ini maknanya sudah saatnya. Terus ada mamonaku ini maknanya sebentar lagi, sama saja kan, sudah saatnya atau sebentar lagi. Terus ada mosugu ini sudah segera ataupun sebentar. Ada sugu itu langsung ataupun segera. Dan ada shibaraku sudah ada agak lama ataupun sebentar ataupun belum lama ya. Belum lama dan agak lama ini sebenarnya sama saja ya minasang ya. Ingat, agak lama dan belum lama ini maknanya sama ya. Terus ada hisashiburi desu ne, sudah lama tidak bertemu ya. Nah perbedaan untuk shibaraku dan hisashiburi desu ne ini, untuk shibaraku ini lamanya itu ya seperti ini ya. Lamanya itu nah ini misalkan dalam jangka waktu ini kan waktu setahun nih, satu tahun ya, 1 tahun. Nah ini pertengahan nih, ini setengah tahun ya contohnya. Nah untuk shibaraku ini ada di 343 sampai 2 tahun 2 bulan ya. Nah ini menggunakan shibaraku ya, shibaraku, ingat shibaraku. Nah sedangkan untuk hisashiburi desu ne ini emang waktunya sudah lama sekali, seperti 3 tahun tidak bertemu, terus akhirnya bertemu. Nah menggunakan hisashiburi desu ne seperti itu ya. Ini karimas dan kasimas sudah dibahas kemarin ya. Terus ada arimas, ini maknanya ada, untuk mempunyai benda mati ya. Ada mochimas, membawa ataupun mempunyai konteks benda. Terus ada imas, ada ataupun mempunyai makhluk, untuk makhluk hidup. Dan ada bung dan bubung. Bung ini bagian, bubung ini titik bagiannya. Nah seperti contohnya nih. Nah ini kan ada papan tulis ya, tek nih ada papan tulis. Nah kan di bagian sini ada titik hitam. Nah bung menggunakannya di bagian sini tuh, di bagian sini ada titik hitam, menggunakannya bung. Nah sedangkan untuk bubung titik bagian ini lebih detailnya lagi ya. Nah di sini masih ada lagi nih. Jadi bubung menggunakan lebih detail lagi bubung ini. Seperti itu ya minasang ya. Oke lanjut, ada apa ini? Suarimas, ada isuni, koshi, kakemas. Maknanya sama duduk. Sebenarnya bahasa Jepang itu lebih panjang ataupun lebih apa ya? Maksudnya tuh lebih apa? Lebih mengandai-andai, itu lebih sopan ya. Ya contohnya seperti ini nih. Isuni koshi o kakemas. Kakemas itu kan menggantung ya. Koshi kan pinggang, menggantungkan pinggang pada kursi. Nah itu sama dengan duduk. Nah ini tuh kalau di Jepang itu sopan banget ya minasanya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu kalau artinya lebih rumit, kotobannya lebih rumit ataupun kata-katanya lebih rumit, itu lebih sopan ya, seperti itu. Jadi ini kan ada isuni koshi o kakemas. Maaf ya minasanya, saya lagi pilek soalnya.
kalau ada suara yang tidak mengenakannya. Jadi sama seperti suarimas ya, ingat isuni koshi o kakemas ini maknanya sama-sama duduk seperti suarimas. Kan kalau isuni koshi o kakemas ini akan menggantungkan pinggang pada kursi. Koshi kan pinggang sama ya. Terus ada yukuri pelan-pelan, terus ada urimas dan urikire. Urimas itu menjual, urikire itu terjual habis. Nah, urikire itu dalam kanjinya itu satuan antara kanji menjual dengan kanji memotong. Jadi urikire terjual habis. Terus ada madeni ini pada sampai. Ingat, madeni dan made itu bedanya di terjemahan akhir ya. Untuk madeni ini bukan terjemahan awal ya, seperti itu. Untuk ada yoyaku, reservasi memesan konteks tempat seperti memesan hotel menggunakan yoyaku. Terus ada cumong, memesan. Nah, cumong ini memesan makanan. Terus ada shurishimas itu memperbaiki, dan ada naoshimas sama-sama memperbaiki. Cuman untuk shurishimas ini memperbaikinya lebih detail seperti mesin mobil ini sudah lama mogok, jadi baru menggunakan naoshimas karena detail, karena perlu dibongkar-bongkar seperti itu. Ada kachimas menang, ada yusoshimas. Nah, kachimas ini menangnya untuk pasif ya, sedangkan yusoshimas ini menangnya untuk aktif. Terus ada apa lagi? Ni kakimas menulis pada ya. Terus ada wasuremas melupakan, ni aimas menemui pada, ni sangkasimas ikut serta pada, ada ukemas mengikuti. Ada sotsugyo-shimas lulus dari. Nah, kenapa sotsugyo-shimas menggunakan karena meninggalkan konteks. Ada nih gokakushimas lulus pada, ada shizuka sepi, ada sabisi kesepiannya. Sabisi kesepian kan sudah dibahas tadi ya. Sabisi kesepian itu lebih ke perasaan ya. Terus ada sukeru melekatkan, mengenakan, mencocolkan. Nah, sukeru itu bisa mencocolkan, jadi ataupun melekatkannya. Gimana kalau kecap asin? Nah, bisa saja menggunakan sukero karena melekatkan kecap asin pada misalkan pada udang atau pada gorengan. Jadi ataupun pada sushi, melekatkan kecap asin pada sushi. Nah, jadi yang menjadi objeknya itu tetap kecap asin. Nah, untuk sushi itu menjadi tujuannya. Jadi pada ya. Aduh. Ada Isogashi Tokoro. Nah, Isogashi Tokoro ini bukan tempat ya, bukan tempat yang sibuk, tapi keadaan yang sedang sibuk ataupun keadaan sedang sibuk. Nah, untuk Tokoro di sini makna juga bisa waktu, keadaan ataupun bagian dan sisi. Jadi biasanya di Mencetsu itu dipertanyakan ya. Jadi contoh, anata no Tokoro wa nan desu ka? Jadi nah, jadi bukan tempat yang bagus dari Anda ya, tapi maksudnya dari Nah, kita jelaskan dulu sebentar. Nah, tokoro ini maknanya bukan hanya tempat, tetapi ada juga makna lainnya seperti waktu, keadaan, bagian ataupun sisi. Nah, contohnya ada anata no tokoro wa nan desu, seperti itu. Jadi bukan tempat yang bagus dari kamu apa, ya, tapi maknanya sebenarnya ada di anata no tokoro wa itu sisi yang baik dari kamu apa. Jadi bukan menunjuk ke tempat ya. Ingat, tokoro itu bukan hanya tempat. Oke, terus ada lanjut. Mana tadi? Nah, ada Toshiyue, ada Toshio, Torimas, ada Ryosha, terus ada Sojin, orang lanjut usia ya. Ini kotobanya harus dapat semua ya. Terus ada Tarinai, tidak cukup ataupun kurang. Terus ada nah, untuk kurang dari kan menggunakan tarimasing ya, menggunakan tarina ya, ataupun tidak cukup seperti itu. Terus ada keko itu untuk cukup. Terus ada manitari masing atau ni mai dua lembar lagi seperti itu. Oke, selanjutnya ada perbedaan antara tomemas, yamemas. Perbedaan antara tomemas dan yamemas ya. Untuk tomemas ini berhentinya untuk benda mati, sedangkan yamemas itu untuk makhluk hidup. Dan ada juga yamimas itu berhentinya untuk yang di atas seperti hujan ataupun salju seperti itu. Jadi menggunakannya yamimas. Terus ada isho dan onaji. Isho dan onaji ini maknanya sama ya. Maksudnya itu
persis mirip lah. Jadi maknanya itu sama, maknanya sama. Jadi mau menggunakan isyo maupun onaji itu bebas karena maknanya sama-sama sama. Sama-sama sama. Iya, sama-sama sama seperti itu ya. Oke. Nah, terus ada sonani dan konani. Nah, saya akan menjelaskan dulu untuk beberapa perubahannya ya untuk sonani dan konani ini ya. Oke. Nah, di sini kan untuk pas di bab berapa ya? Bab 2 ataupun bab 3 kalau nggak salah. Di buku paket itu, buku Mina ya. Nah, kan untuk ini itu ataupun mana ini kan menggunakan koso ado ya. Untuk ininya menggunakan kore, itu menggunakan sore, itu untuk jauh menggunakan are, dan yang bagaimana menggunakan dore. Nah, ada tahapannya ya. Terus jadi saya akan menjelaskan yang ininya saja dulu ya. Nanti sebenarnya ini juga, ini pun nanti mengikuti saja sebenarnya minasangnya. Jadi kalau saya menjelaskan ini juga pasti, yang ini juga pasti kalian tahu juga seperti itu. Nah, untuk kore ini makanya kan ini, terus ada kono kabe, terus ada koko, terus ada konna kabe. Konna kabe ini maknanya seperti ini ataupun begini, dan ada ko juga sama maknanya begini ataupun seperti ini. Terus ada koyu ini maknanya iyu ini dari kata kerja imas, berkata. Jadi koyu yang berkata seperti ini. Yang berkata seperti ini ataupun yang berkata begini. Yang berkata seperti ini tidak baik, seperti contohnya ya. Terus ada koyu kata benda. Terus ada koyu hito, orang yang berkata seperti ini, contoh seperti itu. Terus ada konani. Nah, seperti penjelasan yang ini, konani ataupun sonani. Nah, konani ini maknanya dengan seperti ini ataupun sebegininya ya. Jadi seperti itu ya, ada urut-urutannya minasanya untuk perubahan yang kore sore are ini ya. Jadi seperti itu saja minasanya penjelasan tentang persamaan kotoba untuk hari ini. Saya Jamaluddin, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.